Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mia Lufitasari dengan dosen pengampu Ibu Dina MPD akan mempresentasikan eksperimen kimia tentang hidrolisis garam. Mari kita saksikan. Sebelumnya, apa itu hidrolisis garam? Mari kita pelajari. Garam yaitu senyawa hasil dari reaksi netralisasi larutan asam dan larutan basa, di mana asam ditambah basa akan menghasilkan garam dan air. Hidrolisis berasal dari kata hidro yang berarti air dan lisis yang berarti peruraian. Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian garam dalam air membentuk kation dan anion. Bagaimana hubungan antara asam basa pembentuk garam dengan sifat garam dalam air? Untuk mengetahuinya, kita akan menguji garam. Yang pertama yaitu pupuk Za, yang kedua garam Inggris, dan yang ketiga yaitu MSG. Selanjutnya, indikator yang digunakan yaitu lakmus biru, lakmus merah, dan pH stick. Bahan yang digunakan yaitu air, alat yang digunakan yaitu wadah plastik dan sendok plastik. Pertama yang dilakukan yaitu persiapan bahan yang akan diuji, di mana indikator yang digunakan yaitu lakmus merah, lakmus biru, dan pH stick. Selamat menyaksikan. Persiapan bahan juga dilakukan dengan memasukkan garam ke dalam masing-masing wadah plastik. Langkah kedua yang dilakukan yaitu pembuatan larutan garam. Dengan cara air ditambahkan ke dalam wadah yang berisi garam. Jangan lupa diaduk agar tercampur dengan baik. Uji yang pertama yaitu menggunakan lakmus biru. Dengan cara lakmus biru dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan garam. Hasil uji dengan lakmus biru dilakukan dengan mengambil lakmus biru yang berada pada wadah yang berisi larutan garam, ditempatkan pada suatu wadah bening. Hasil uji dengan lakmus biru, amati perubahan warnanya. Uji yang kedua yaitu menggunakan lakmus merah. Dengan cara yang sama yaitu meletakkan lakmus merah ke dalam wadah yang berisi larutan garam. Hasil uji dengan lakmus merah. Lakmus merah yang berada pada wadah yang berisi larutan garam diambil dan ditempatkan pada wadah yang bening.
Hasil uji dengan lakmus merah, amati perubahan warnanya. Uji yang ketiga yaitu menggunakan pH stick. pH stick diletakkan pada wadah yang berisi larutan garam. Hasil uji dengan pH stick. pH stick diambil dan diamati perubahan warnanya. Hasil uji dengan pH stick. Selanjutnya hasil ini dibandingkan dengan tabel pH stick. Hasil perbandingan didapat pH pupuk ZA yaitu 3,5, pH garam Inggris yaitu 7, dan pH dari MSG adalah 8,5. Hasil pengamatan. Pupuk ZA dengan lakmus biru menjadi merah, dengan lakmus merah tetap merah sehingga bersifat asam. Garam Inggris dengan lakmus biru tetap biru, dengan lakmus merah tetap merah sehingga netral. MSG dengan lakmus biru tetap biru, dengan lakmus merah menjadi biru sehingga bersifat basa. Dengan indikator pH stick didapatkan bahwa pupuk ZA asam, garam Inggris netral, dan MSG basa. Pupuk ZA tersusun dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah NH4OH dengan hasil bersifat asam. Garam Inggris tersusun dari asam kuat H2SO4 dan basa kuat MgOH 2 kali bersifat netral. Dan MSG tersusun dari asam lemah asam glutamat dan basa kuat NaOH bersifat basa. Reaksi hidrolisis amonia sulfat. Kation NH4+ dapat terhidrolisis menjadi NH4OH plus H+. Terbentuknya H+ menyebabkan larutan garam bersifat asam, termasuk hidrolisis parsial karena hanya kation yang bereaksi. Reaksi hidrolisis pada MgSO4. Kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. Tidak terbentuk H+ maupun OH- sehingga larutan ini bersifat netral. Reaksi hidrolisis MSG. Anion dapat terhidrolisis menjadi C5H9NO4 plus OH-. Terbentuk OH- sehingga menyebabkan larutan bersifat basa, termasuk hidrolisis parsial karena hanya anion yang bereaksi. Kesimpulan, garam dari asam kuat dan basa lemah terhidrolisis parsial atau sebagian dengan sifat asam. Garam dari asam lemah dan basa kuat terhidrolisis parsial dengan sifat basa. Garam dari asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis dengan sifat netral. Garam dari asam lemah dan basa lemah terhidrolisis total dengan sifat tergantung pada Ka dan Kb-nya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.